saya punya lokasi itu agak miring Pak. Bisa dibilang kemarin saya beli itu adalah kelebihan kelebihan tanah lah di pinggir jurang. Nah, terus masalahnya saya tanya si pemilik dasarnya apa? Dia tidak punya dasar, dia cuma buatkan saya bukti apa itu kepemilikan tanah yang diketahui RT RW-nya beserta kelurahan. Jadi pertanyaan selanjutnya, mohon petunjuk Pak Kakan bagaimana caranya supaya saya bisa uruskan sertifikat lah seperti itu. Makasih banyak Pak Kakan. Ya. Makasih Pak. Terkait dengan pemberian hak Pak, kami mau dibatasi terkait dengan kemiringan Pak. Jadi kemiringan itu tidak boleh di atas 45% Pak, kemiringannya. Oh, 40%. Dan silakan Bapak bisa kami berikan, tapi harus diteras sering Pak. Diteras sering. Diteras sering itu seperti kayak sawah itu Pak, di pegunungan Pak, dibuat rata Pak. Kalau dibuat miring tidak bisa Pak, karena kan menjaga untuk jangan sampai longsor atau apa Pak. Jadi kalau Oh Bapak gitu. untuk haknya itu Pak, yang bisa kami beri, yang kami bisa berikan itu di bawah 45% Pak. Di atas 45% Oh siap. Hmm. tidak bisa kita berikan Pak. Tetapi kalau Bapak misalnya ada lokasi atau ada rezeki Pak, silakan dibuat terasering Pak, dibuat terap-terapnya. Itu bisa kita berikan Pak. Oh ya, Itu Pak ya. siap siap. Itu Pak. Jadi jangan Iya, salah Pak, karena kami kan negara itu kan mengatur peruntukannya Pak. Mengatur iya peruntukannya, betul. tentunya jangan sampai dengan kemiringan itu akhirnya terjadi longsor segala macam Pak. Ya, caranya bagaimana? Dibuat terasering. Seperti itu Pak, biar kami bisa berikan haknya. Seperti itu Pak ya. Oh iya, siap. Oke. Ya, makasih banyak Pak Kakan Ya, makasih. atas. Iya, Ya, iya. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak yang mau bertanya Pak? Silakan. Dari partisipan, silakan. Kalau memang tidak ada, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, mumpung ada beberapa teman-teman lurah yang hadir juga, bahwa insya Allah hari Senin kita akan mengundang teman-teman lurah dan camat terkait dengan persiapan optimalisasi anggaran PTSL tahun 2023 dan persiapan PTSL tahun 2024. Jadi insya Allah teman-teman lurah, kita akan insya Allah mungkin hari ini atau besok paling lambat kami akan kirimkan undangan untuk kegiatan di hari Senin, yang acara agenda kita itu untuk membahas terkait dengan optimalisasi anggaran PTSL tahun 2023 dan persiapan PTSL tahun 2024. Tentunya nanti teman-teman lurah kita akan sampaikan terkait dengan berapa target untuk tahun 2024. Karena selama ini target kita khususnya Kota Parepare ini paling kecil seluruh selatan. Kita cuma bermain kisaran PTSL itu di angka 400 sampai 500 bidang. Sementara, insya Allah kalau tidak ada halangan tahun ini kita sudah dapat pengadaan foto tegak satu kota Parepare seluas 6.300 hektar. Jadi tentunya apabila foto tegak ini sudah dilaksanakan, satu kota Parepare sudah kita adakan foto tegak seperti itu. Artinya satu kota Parepare ini sudah bisa kita deklarasikan untuk kota lengkap. Nah harapan kita warga-warga masyarakat yang belum bersertifikat itu segera diusulkan untuk penerbitan sertifikatnya. Termasuk diantaranya adalah aset-aset Pemda yang ada di lokasi di kelurahan masing-masing. Jadi insya Allah teman-teman lurah hari ini atau paling lambat besok kita akan kirimkan undangan untuk hadir di kantor pertanahan Kota Parepare untuk kita bicarakan terkait dengan optimalisasi anggaran tahun 2023 dan persiapan PTSL tahun 2024. Nah, harapan kami sebenarnya teman-teman lurah sudah punya semacam roadmap atau jumlah bidang tanah yang akan diusulkan tahun 2024 seperti itu. Karena ini akan jadi bahan kami untuk kami usulkan ke kementerian untuk target tahun 2020. Saya sih sebenarnya berharap tahun depan itu banyak sekali karena kalau memang bisa semua bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat itu tahun 2024 sudah diselesaikan. Ya kalau memang bisa sampai di atas 1.000 ya alhamdulillah. Karena selama ini kita tidak punya ada data valid terkait dengan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat yang ada di Kota Parepare. Nah harapan kita di hari Senin itu teman-teman lurah sudah memberikan data kepada kami atau setidaknya ada kisaran berapa itu bisa kita identifikasi biar kami usulkan ke kementerian untuk target tahun 2024. Tapi setidaknya teman-teman lurah pada hari ini saya sampaikan bahwa insya Allah hari ini atau paling lambat besok undangan terkait dengan optimalisasi anggaran tahun 2023 dan persiapan PTSL tahun 2024 itu kita akan bahas seperti itu. Nah tentunya
teman-teman lurah pada kesempatan ini sudah mulai menghitung-hitung atau menghubungi RT RW, termasuk seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh apa segala macam, kira-kira jumlah bidang tanah yang disiapkan untuk penerbitan sertifikat. Termasuk diantaranya apabila ada bidang tanah yang tadinya satu hamparan, kemudian mungkin karena orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian mau diwariskan dan belum bersertifikat, mungkin dari sekarang sudah bisa diurus untuk pembagiannya seperti itu. Jadi yang tadinya misalnya satu hamparan itu sekitar 1 hektar misalnya, kemudian ada 5 bersaudara, masing-masing mendapatkan 2.000, 2.000, 2.000, mungkin dari sekarang disiapkan dokumen-dokumennya untuk segera kita akan segera kita usulkan untuk penerbitan sertifikat. Nah, tahun depan insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tahun ini kami semua membelokkan itu 8 kelurahan, 8 kelurahan untuk PTSL, tahun depan itu 22 kelurahan yang kita belokkan. Jadi satu kota Parepare. Jadi nanti bentuknya sporadik, bukan lagi dalam bentuk sistematik. Jadi kita berharap dari teman-teman lurah, ya mungkin bisa saja di Pucun Sabang, di Capagaluh masih ada terselip 1 atau 2 bidang, itu bisa kita usulkan untuk PTSL seperti itu. Karena harapannya bahwa dengan PTSL ini kegiatan-kegiatan yang melalui PMBP itu tidak ada lagi. Jadi semuanya kita selesaikan dengan lewat jalur PTSL. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman lurah, insya Allah besok atau paling lambat mungkin hari ini atau paling lambat besok undangan terkait dengan optimalisasi anggaran dan persiapan PTSL tahun 2024 kami akan kirimkan. Insya Allah kita akan ketemu di hari Senin di jam, kalau tidak salah sekitar jam 10.30 lah. Kita akan bicarakan. Nah harapan kami teman-teman lurah itu sudah membawa kira-kira jumlah data, berapa jumlah warganya yang akan diusulkan untuk penerbitan sertifikat. Nah yang paling penting bahwa lokasi PTSL itu mungkin teman-teman lurah sudah paham semua bahwa lokasi yang diusulkan itu tidak bersertifikat atau ada sertifikat induknya. Karena kemarin kami temukan di Tersompe itu ada 2 bidang diusulkan PTSL, ternyata setelah kita plotting atau kita petakan ternyata sudah ada sertifikat induknya. Itu prosesnya tidak bisa melalui PTSL tetapi harus melalui proses pemisahan atau pemeliharaan data. Itu mungkin tambahan dari kami ya. Sambil ini mungkin ada lagi yang mau bertanya Pak atau Ibu, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Harapan, silakan Bu. Iya Pak Kakan, yang saya mau tanyakan di sini solusi yang sertifikat yang sudah ada NIB-nya Pak Kakan, yang sudah terbit NIB-nya tapi tidak sertifikatnya, belum terbit sertifikatnya, bagaimana solusinya itu? Kan ada beberapa warga yang bertanya di kantor kelurahan, kenapa saya sertifikatku tidak jadi, sedangkan saya sudah ukur begitu. Terima kasih Pak Kakan. Tapi Bu, NIB-nya itu tahun berapa Bu? Terbit Bu? 2017 Pak Kakan. 2017. Oke. Itu kalau istilahnya kalau di kami Bu, namanya K33 backlog namanya Bu. Jadi waktu itu cuma Iya. sampai pemetaan, cuma pemetaan. Jadi tentunya cuma sampai pemetaan karena kebetulan begini Bu, tahun 2017 itu target kami itu kan tidak terpenuhi Bu. Cuma dikurangi targetnya karena dikurangi target, jadi cuma sampai pengukuran. Jadi begini saja Bu, disiapkan saja datanya. Nanti tahun 2024 Bu, baru kita selesaikan. 2024 Bu ya, karena 2023 ini kami sudah pelokkan. Kebetulan Bumi Harapan tidak masuk ya, pelok tahun ini. Jadi insya Allah tahun depan Bu ya. Jadi sampaikan saja kepada warganya Bu yang ketiga. Izin Bu, di Bumi Harapan berapa Bu yang ketiga backlog? Ibu punya datanya? Yang seperti itu ada berapa bidang? Kira-kira ada berapa bidang Bu? Ada beberapa bidang. Mungkin ada lebih 10 bidang Pak Kakak. Oke. Silakan Bu. Jadi itu seperti saya sampaikan tadi, di bawah saja datanya Bu di hari Senin. Ya, kita identifikasi Bu, hari Senin datanya siapa-siapa namanya. Karena begini Bu, dulu waktu 2017 berdasarkan informasi kami terima, dulu sebenarnya itu mau diproses Bu, tapi ada kelengkapan yuridisnya yang tidak terpenuhi. Jadi waktu itu ada kelengkapan yuridisnya tidak terpenuhi, makanya sementara kami dikejar dengan waktu, akhirnya cuma sampai pengukuran saja. Nah, makanya itu namanya K33 backlog. Kalau misalnya sudah terpenuhi data yuridisnya, insya Allah tahun 2024 kami akan proses untuk penerbitan sertifikat. Jadi silakan Bu, dari Bumi Harapan diinventarisasi saja Bu.
ya inventarisasi saja yang sekitar 10 bidang lebih itu untuk kita pelokkan tahun depan. Karena begini, untuk tahun depan itu kita tidak sporadik lagi, tetapi satu kota Parepare yang kita pelokkan semua, karena insya Allah tahun ini kita sudah ada pengadaan foto tegak satu kota Parepare seluas 6.300 hektar. Jadi kota Parepare kita sudah adakan pemetaan lengkap. Bidang-bidang tanah yang seperti di Bumi Harapan tadi itu tinggal kita identifikasi untuk kita proses lebih lanjut untuk penerbitan sertifikat. Saya demikian ya Pak Ibu ya dari Bumi Harapan. Makasih banyak Bu ya. Terima kasih Pak Kakan. Terima kasih Bu. Ada lagi Pak atau Ibu dari partisipan yang mau bertanya, silakan. Pak Situanto, kebetulan Pak Situanto. Silakan. Ada lagi dari Sumpang. Ini Bu, dari Sumpang ya, silakan Bu. Ada saya mau tanyakan, ini Pak Kakang, ada warga kemarin bertanya, katanya hilang itu sertifikat aslinya. Dia mau bertanya solusi apa yang bisa saya tempuh supaya itu sertifikatku tidak ada yang pergunakan. Mohon petunjuk Pak Kakan dari Kelurahan Sumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hilangnya di mana Bu? Katanya hilang di lemari Pak Kakang. Karena begini Bu, kadang-kadang juga ada mengaku hilang, ternyata itu tidak hilang Bu, disimpan di BRI, di Mandiri Bu. Karena begitu Bu. Seperti itu. Sebenarnya tidak hilang, mungkin ada keluarganya, bapaknya Bu. Ya mudah-mudahan betul. Begitu Pak Kakak. Ya. Jadi solusinya begini Bu, minta saja namanya SKPT dulu Bu, surat keterangan SKPT. Jadi bermohon saya ke kantor pertanahan untuk mendapatkan SKPT. Setelah terbit SKPT-nya itu Bu, kemudian ke polisi untuk membuat laporan kehilangan. Iya. Setelah dari polisi mendapatkan laporan kehilangan, kemudian ke kantor untuk kami daftarkan untuk penerbitan sertifikat pengganti namanya Bu. Cuma nanti setelah seperti itu Bu, kita akan identifikasi kalau ternyata di sertifikat itu ternyata tidak ada catatan, karena kemarin ada begini Bu, ada case dia mengaku hilang Bu. Setelah kita identifikasi ternyata ya mohon maaf, ternyata itu dijaminkan di bank, dah hilang sebenarnya Bu, dijaminkan di bank. Jadi nanti setelah kami ada keterangan hilangnya Bu, karena kebetulan begini Bu, sertifikat ini mungkin pencerahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga peserta Zoom, bahwa sertifikat yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang itu adalah kutipan buku tanah namanya. Aslinya itu ada sama kami sebenarnya. Jadi bisa beridentifikasi kalau case-case misalnya ada yang berniat tidak baik, mengatakan sertifikatnya hilang, ternyata dijaminkan di bank atau bagaimana, itu akan teridentifikasi di buku tanah. Jadi langkah yang Ibu bisa lakukan untuk Sumpang Minangkabau Bu, yang pertama sampaikan kepada Wargata untuk ke kantor pertanahan untuk mendapatkan SKPT. Setelah terbit SKPT, kemudian ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan. Setelah ada laporan kehilangan, silakan ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan penggantian sertifikat hilang. Nanti kita akan adakan jadwalkan untuk sumpah. Setelah sumpah, kita akan sumpah, kemudian nanti berita acara sumpahnya itu akan kita umumkan di harian Parepos. Yang ada biasa mungkin Ibu itu pengumuman sertifikat hilang. Kita umumkan, setelah 30 hari tidak ada sanggahan, kita akan terbitkan sertifikat pengganti untuk sertifikat yang nyatakan hilang tadi itu Bu. Ya, ada beberapa kami proses memang seperti itu. Ya, untuk seperti itu. Jadi silakan. Ya seperti itu. Ya, begitu Bu ya. Terima kasih Pak Kakan. Oh ya, sebelum saya lupa, Sumpang insya Allah Bu, mungkin minggu depan, berdasarkan hasil identifikasi kami, ada 3 kelurahan terkait dengan aset Bu. Mungkin ada 3 kelurahan, itu Kampung Baru, Lakesi, dan Sumpang Minangkabau, yang kita akan laksanakan pengukuran untuk aset. Jadi mungkin agak sedikit repot nanti Bu dari Sumpang, karena akan direpotkan oleh teman-teman untuk mengantar teman-teman ke lokasi untuk pengukuran aset-aset Pemda di Sumpang. Kalau tidak salah Sumpang itu ada 50. 50. Ada berkasnya di sini Pak Kakan, sudah selesai ditandatangani. Ya. Insya Allah. Jemput saja pertanahan. Insya Allah nanti dikomunikasikan dengan teman-teman aset, karena aset sudah berkomunikasi dengan kami. Insya Allah mungkin minggu depan Bu, kami sudah melaksanakan pengukuran untuk pengambilan data lapang di Sumpang. Tolong kita tolong di Sumpang disiapkan waktunya Bu untuk mengantar teman-teman terkait dengan lokasi, nanti didampingi oleh teman-teman dari bagian aset untuk melaksanakan pengukuran. Seperti itu Bu ya. Makasih banyak. Ya, siap Pak Kakan. Ya, makasih banyak Bu dari Sumpang ya.
Ada lagi Bu, Pak, yang mau kita diskusikan dari partisipan, silakan. Ada lagi? Dari Capagalung mungkin, silakan. Dari Capagalung, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Kakan. Yang saya ingin tanyakan ini Pak Kakan, masalah kemarin kan sertifikat Bapak saya itu rumahnya kebakaran. Terus bagaimana apa persyaratannya supaya saya bisa terbitkan kembali? Begitu Pak Kakan. Oke, Bu. Jadi terkait dengan case-nya itu Bu, yang ini memang Bu, cuaca sekarang ini kan lagi musim kemarau, mungkin lebih berhati-hati lagi, apalagi angin cukup kencang kayaknya ini, mungkin lebih hati-hati lagi lah teman-teman, terutama teman-teman lurah mengingatkan kembali kepada warganya agar lebih hati-hati, apalagi cuaca sekarang musim kemarau, jadi rawan sekali terkait dengan terjadinya kebakaran. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, case-nya sama dengan dari Sumpang Bu. Case-nya sama dengan Sumpang karena itu masuk kategori hilang. Jadi silakan ke kantor pertanahan untuk meminta SKPT dulu namanya. Kemudian lapor ke kepolisian. Kemudian setelah itu kita akan sumpah. Kemudian kita umumkan. Setelah kita umumkan kita akan terbitkan sertifikat pengganti. Jadi case-nya sama dengan Sumpang Bu. Sumpang Minangnya tadi ya, dari Capagalung. Jadi silakan Bu. Secepatnya ke kantor pertanahan untuk kita proses untuk penerbitan sertifikat. Ini sudah ada kita proses Bu. Yang kemarin itu kalau tidak salah Lempoe ya atau Lemoe, ada juga saudara kita yang kemarin itu kebakaran rumahnya, kemarin sudah datang ke kantor untuk kita proses, kemarin sudah minta SKPT, kita tinggal menunggu surat keterangan hilangnya dari kepolisian, kemudian kita sumpah, setelah kita sumpah kita terbitkan sertifikat penggantinya Bu, setelah pengumuman berakhir. Saya demikian Bu ya, dari Capagalung ya, berarti itu Bu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Bu. Pak. Dari Capagalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi yang lain mungkin. Ada lagi Pak atau Ibu? Silakan. Lumpue. Kita sapa dari Lumpue mungkin. Silakan dari Lumpue. Silakan dari Lumpue. Ibu atau Bapak, silakan dari Lumpue. Silakan Pak atau Ibu dari Lumpue. Dari Lumpue atau Pak Jeffrey Mando. Silakan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Mando. Kalau Pak Jeffrey Mando, wah ini jauh-jauh nih dari Dinas Pertanahan Palopo. Makasih banyak Pak Kadis sudah berkenan hadir ya. Jauh-jauh dari Palopo ini sudah berkenan untuk bergabung ya. Ada mungkin mau diskusikan Pak Kadis terkait dengan di Palopo, silakan. Silakan Pak Kadis. Ya, silakan lanjut Pak Kakang. Oke, makasih. Makasih Pak Kadis. Ya, makasih sudah berkenan hadir ya. Kita sapa-sapa lagi yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Bumi Harapan sudah, Capagalung, Lumpue. Tirusompe. Dari Tirusompe mungkin, silakan. Dari Tirusompe. Silakan. Atau Lumpue. Silakan dari Lumpue Pak atau Ibu. Ada mungkin mau kita diskusikan atau sambil menunggu yang lain lagi. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi saya ingatkan kembali lagi bahwa teman-teman lurah, insya Allah kita akan undang hari Senin untuk hadir, kita diskusikan terkait dengan optimalisasi anggaran tahun 2023 dan persiapan PTSL tahun 2024.
kita berharap teman-teman lurah sudah membawa data jumlah bidang tanah yang akan kita targetkan tahun 2024. Harapan kita bahwa tahun depan itu Pare-Pare semua bidang-bidang tanah itu sudah kita sertifikatkan. Harapannya dengan bersertifikat itu tentunya kepastian hukum, kemudian terkait dengan sengketa kepemilikan, sengketa batas, itu sudah bisa kita minimalkan. Satu juga yang selalu saya ingatkan, apabila ada masjid-masjid yang ada di wilayahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, termasuk gereja, ada vihara mungkin, ya tentunya silakan diarahkan pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus vihara untuk berkoordinasi di kantor pertanahan agar segera kami proses untuk penerbitan sertifikatnya. Karena tentunya kita berharap rumah-rumah ibadah seperti perintah pimpinan kami dari kementerian bahwa rumah-rumah ibadah itu agar segera kami percepat untuk penerbitan sertifikat. Dan alhamdulillah, insya Allah hari Jumat besok saya akan menyerahkan lagi satu sertifikat wakaf yang akan kami serahkan juga di salah satu masjid yang ada di kota Pare-Pare ini. Dan masih ada beberapa sebentar kami proses. Kami berharap bahwa kami akan selesaikan semua berkas-berkas yang sudah masuk di kami untuk kami proses. Dan insya Allah kami juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tanggal 25 September tahun 2023 kami memperingati hari jadi Hari Agraria dan Tata Ruang. Kami insya Allah akan mengundang beberapa stakeholder yang ada di kota Pare-Pare untuk menghadiri Hari Agraria dan Tata Ruang. Di acara itu ada beberapa sertifikat-sertifikat akan kami serahkan. Mungkin salah satunya adalah sertifikat aset, kemudian ada mungkin wakaf. Kami juga akan rencanakan akan berikan sertifikat, satu sertifikat yang terakhir itu ITH, kemudian sertifikat-sertifikat PTSL khususnya di Galumaloang yang sudah selesai. Ada beberapa juga yang sementara kami proses. Ya, harapan kami bahwa kami berproses terus untuk penerbitan sertifikat. Harapan kami bahwa dukungan, support dari teman-teman lurah, karena teman-teman lurah inilah sebagai ujung tombak pelayanan kami. Karena dari kelurahan itu data yuridis, data fisik itu akan kami proses. Nah, makanya saya ingatkan lagi kembali kepada teman-teman lurah, apabila mau mendatangani berkas-berkas dokumen-dokumen terkait dengan bidang-bidang tanah yang ada di wilayah masing-masing, tolong saya ingatkan kembali ke lokasi. Pastikan bahwa yang bermohon itu betul-betul menguasai fisik. Karena jangan sampai teman-teman lurah cuma mendatangani. Kemarin, kalau tidak salah, Bumi Harapan, ya, Bumi Harapan ya, kalau tidak salah yang berbatasan Pindrang, kalau tidak salah, sudah disodorkan satu berkas, sempat komunikasi dengan kami. Ya, ini minta tolong hati-hati, apalagi dengan kondisi sekarang, ada oknum-oknum yang selalu memanfaatkan apabila ada mutasi pejabat, yang sebelumnya pejabat lama itu sudah tahu bahwa lokasi itu bermasalah, akhirnya ada mutasi pejabat yang baru, akhirnya disodorkan lagi. Ini saya minta tolong kepada teman-teman lurah yang kemarin mutasi, jangan segampang itu membubuhkan tanda tangan, karena jangan sampai sebelumnya pejabat lama itu sudah mengetahui bahwa lokasi itu bermasalah, akhirnya ada pejabat baru, karena oknum-oknum seperti ini memanfaatkan situasi biasanya. Apabila ada mutasi pejabat, termasuk kami di kantor pertanahan itu, apabila ada lokasi-lokasi yang menurut kami itu sedikit perlu perhatian, ternyata setelah berpindah pejabat itu akhirnya diusulkan lagi untuk penerbitan sertifikat. Jadi saya harapkan kepada teman-teman lurah yang kemarin mungkin ada mutasi, ada pergeseran, ya kami berharap bahwa hati-hati dalam memberikan membubuhkan tanda tangannya di dokumen-dokumen itu. Jangan sampai seperti saya katakan tadi, ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan itu. Nah, sementara lurah-lurah baru ini mungkin dengan untuk pelayanan, percepatan pelayanan akhirnya mudah sekali mendatangani. Ya, makanya saya ingatkan lagi, saran saya sebaiknya teman-teman lurah itu sebelum menandatangani dokumen itu pastikan bahwa yang bersangkutan kuasai fisik. Kemudian konfirmasi kepada yang tetangganya terkait dengan batasnya. Apakah batasnya itu sudah disepakati? Jangan sampai nanti pada saat pertanahan akan ke lapangan, itu baru komplain masalah batas. Jadi minta tolong sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan itu teman-teman lurah, itu tadi
dua hal penting yang perlu diketahui, dipastikan kuasa fisik, kemudian tanda-tanda batas, ya, tanda-tanda batas. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan riwayat-riwayat tanahnya, ya, riwayat-riwayat tanah yang akan teman-teman lurah tanda tangani, pastikan bahwa itu sudah runut mulai dari pertamanya, kemudian mungkin ada wali warisnya, karena jangan sampai di kemudian hari akan jadi persoalan terkait dengan dokumen-dokumen yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangani dan kami proses di kantor pertanahan. Itu saja mungkin. Sementara saya tambahkan, ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Dari Trusompe atau Lumpuy ini belum tadi berkomentar, mungkin silakan. Kalau Sumpan tadi sudah, Capagalung juga sudah, mungkin Trusompe dan Lumpuy ya yang belum berkomentar seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya mengulangi kembali, apabila ada lokasi-lokasi yang ada rumah-rumah ibadah, mau masjid, gereja, vihara, silakan diarahkan warganya ke kantor pertanahan untuk kami daftarkan untuk penerbitan sertifikat rumah-rumah ibadah. Jadi tentunya ini membantu juga kepada seluruh warga yang ada di wilayahnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk mensertifikatkan rumah-rumah ibadahnya. Ini sementara kami proses juga. Proses lagi satu sertifikat yang akan kita serahkan. Sertifikatnya nanti di hari Jumat ada satu sertifikat wakaf akan kami serahkan dan berproses terus. Sertifikat wakaf yang sudah memenuhi syarat untuk kami terbitkan sertifikat. Dan mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kami tetap sehat, tetap kuat untuk menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pimpinan. Semoga apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita akan lakukan itu tetap bisa bermanfaat untuk warga kota Parepare. Dari Trusompe, silakan. Dari Trusompe, mungkin silakan. Silakan dari Trusompe. Silakan dari Trusompe, ibu atau bapak, silakan. Atau dari Lumpuy. Mohon izin Pak Kakan mau bertanya ini. Silakan. Dari Kelurahan Bumerahapan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan di sini Pak Kakan, terkait dengan adanya lokasi tanah yang tertimpa dengan lokasi tanah yang lain. Terus hal-hal apa yang menyebabkan sehingga ada lokasi yang bisa tertimpa satu sama lain? Terus yang kedua Pak Kakan, apakah tanah yang tertimpa tersebut setelah diadakan perbaikan melalui pengukuran ulang dan pengembalian batas, apakah jumlah atau ukuran tanah tersebut bisa saja berubah, sudah tidak sesuai dengan luas tanah yang ada di sertifikat? Terus yang ketiga Pak Kakan, hal-hal apa yang harus dilakukan dalam penanganan sehingga lokasi yang tanah tertimpa tersebut bisa kembali sesuai dengan ukuran. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak Kakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gampang, Bu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada kuasa fisik, Bu. Pasti tidak ada kuasa fisik. Itulah makanya saya kadang-kadang itu agak sedikit ini warga Parepare ini seakan-akan ini mengabaikan. Setelah terbit sertifikat, ya sudah ditinggal. Padahal pertanahan itu kan bukan polisi tanah.
Yang menjaga tanah-tanahnya bapak-bapak ibu-ibu. Yang menjaga tanah-tanah bapak-bapak ibu-ibu adalah bapak-bapak ibu-ibu sendiri. Kami itu ya cuma menerbitkan sertifikat seperti ini ya. Kami tinggal menerbitkan Iya. sertifikat seperti ini. Tetapi terkait dengan tanda batas, kemudian itu lokasi, ya bapak-bapak, ibu-ibu juga yang harus jaga. Jangan serta-merta saja bahwa sudah terbit sertifikat itu sudah pertanahan. Nah, case yang terjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi dari Bumi Harapan, itu bisa saja terjadi. Contoh begini, ada tahun 80 bikin buat sertifikat, kemudian pergi merantau, kemudian singkat cerita adalah pihak lain yang artinya sudah mulai menggarap lokasi tersebut. Nah, ini memang bisa terjadi dua hal yang menyebabkan, Bu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kita berbicara eksternal itu, nah itu saya katakan tadi, teman-teman lurah tentunya kami dalam penerbitan sertifikat itu kan dimulai dari teman-teman lurah untuk terkait dengan surat-surat dokumen-dokumennya. Makanya teman-teman lurah apabila mau menandatangani dokumen, pastikan bahwa lokasi itu benar dikuasai fisik oleh yang bermohon. Jangan cuma di atas meja menandatangani, karena itu rawan sekali seperti itu. Yang kedua, bahwa masyarakat juga harus patuh untuk menjaga terkait dengan lokasinya. Karena itu tadi, kadang-kadang masyarakat merasa saya sudah bersertifikat. Setelah itu ditinggal. Nah, ini rawan sekali untuk diserobot orang untuk menerbitkan sertifikat. Nah, di internal kami akui juga bahwa pemetaan kami belum serapi sebelum-sebelumnya, apalagi sertifikat-sertifikat lama. Makanya kenapa kami berinovasi yang namanya, mungkin dari Bumi Harapan juga tahu, namanya Cinta Sejati. Ya, Cinta Sejati ini bertugas adalah chat blok sertifikat sehari jadi. Nah, ini mengidentifikasi untuk memudahkan sertifikat-sertifikat lama yang belum berada di posisinya. Harapan kami kalau sudah berada di lokasinya, bahwa ada deteksi awal bahwa lokasi itu sudah bersertifikat. Makanya kita minta tolong kepada teman-teman lurah, disampaikan kepada warga yang sudah bersertifikat, segera ke kantor lurah untuk kita petakan lokasinya. Karena apabila belum dipetakan, lokasi itu masih bolong, masih kosong. Nah, jangan sampai sudah bersertifikat, ada penguasaan pihak lain. Seperti yang terjadi di Bumi Harapan. Ada yang tumpang tindih, ada penguasaan lain. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan kembali bahwa salah satu diktum di surat keputusan menyatakan bahwa tanda-tanda batas itu harus wajib dipelihara oleh pemegang hak, dalam hal ini yang pemegang sertifikat. Kemudian harus dikuasai fisik. Apabila itu tidak dipenuhi, negara berhak untuk mencabut. Jadi bisa saja sertifikat itu masuk kategori terlantar. Karena itu tadi, seakan-akan masyarakat itu punya sertifikat, ditinggal, pergi. Akhirnya dalam kemudian hari ada beberapa menyerobot. Nah, yang anehnya lagi kadang-kadang karena masyarakat itu menyatakan, Pak, tolong carikan tanah saya. Nah, kan logikanya masa yang punya tanah sendiri tidak tahu lokasinya. Logikanya kan dia harus tahu, Bu, lokasi itu. Masa kami ini bukan polisi tanah yang harus menjaga tanahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kalau case yang terjadi di Bumi Harapan itu bisa saja terjadi, Bu. Ya. Nah, terkait nanti pertanyaan kedua, apakah bisa berubah? Bisa saja berubah, Bu. Bisa saja berubah penguasaan fisik. Karena di Parepare ini banyak saya lihat ini antara sertifikat dengan penguasaan fisik itu sudah berubah. Nah, apabila sudah melaksanakan pengukuran ulang, itu akan dipanggil kembali tetangga perbatasannya. Tetangga sebelah utaranya, sebelah timurnya, sebelah selatannya, sebelah baratnya, untuk mendatangani namanya gambar ukur, persetujuan tetangga batas. Nah, di situ akan menentukan terkait dengan luasannya. Bisa saja akan berubah, Bu, sesuai dengan penguasaan fisiknya. Seperti itu, Bu, ya. Terus pertanyaan ketiga itu tadi, Bu, terkait dengan itu bisa saja terjadi karena kadang-kadang warga itu tidak peduli. Nah, makanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingatkan kembali kepada seluruh warga Kota Parepare, tolong berulang-ulang saya sampaikan bahwa tolong jaga tanda batas, kemudian kuasai fisik. Nah, karena ini potensi apabila tidak dijaga tanda batas, orang sudah mulai menyerobot apabila tidak ada tanda batasnya. Nah, ini yang rawan ini untuk tanah-tanah pertanian, misalnya kayak kebun, ya, ini rawan karena diabaikan. Tetapi kalau perumahan kayaknya sedikit sekali case yang kami dapatkan, karena apalagi kalau perumahan sudah permanen batasnya, itu
sedikit sekali yang terjadi terkait dengan sengketa batas. Tetapi yang terjadi adalah sengketa kepemilikan. Kemarin kami sudah mendapatkan satu laporan lagi bahwa ada satu bidang tanah itu sudah dihibahkan. Ternyata dalam prosesnya itu memang sudah balik nama. Kebetulan penguasaan fisiknya ini adalah pemberi hibah. Yang penerima hibah-hibah ini sudah melaporkan ke polisi untuk diusir. Kan kasihan, Bu. Padahal ini masih ada hubungan keluarga antara mertua dengan menantu. Nah kan seperti itu, Bu. Ini kan jadinya kan agak sedikit karena persoalan keluarga. Mertuanya sudah menghibahkan kepada menantunya, tetapi fisiknya dikuasai oleh mertua. Sekarang menantu itu sudah lapor ke polisi penyerobotan. Ini kan ranahnya bagusnya diceritakan baik-baik di dalam keluarga dulu. Kalau memang artinya ada seperti itu, jangan sampai sudah lapor ke polisi karena antara mertua dengan menantu. Ini kan jadi repot ini. Persoalan keluarga, akhirnya kami dari pertanahan, secara fisik itu memang kami sudah, ternyata lokasi itu memang sudah dihibahkan. Artinya memang secara formalnya lokasi itu memang secara hukum bahwa sudah anak yang berhak karena sudah dihibahkan. Tetapi fisiknya itu masih dikuasai oleh orang tuanya, anaknya ini melaporkan orang tuanya. Kan kasihan ini, Bu. Yang kes-kes seperti ini, kasihan kan? Masa anak mengusir orang tuanya. Tetapi itulah namanya harta, ya. Kadang-kadang menyilaukan mata, menggelapkan mata, yang tadinya sampai ada kalimat yang kurang pas lah rasanya. Akhirnya sampai anak itu mengatakan, saya tidak akui dia itu orang tua saya. Coba bayangkan, Bu, sampai ada kalimat begitu yang keluar. Ini kan ceritanya kan sudah tidak elok rasanya. Kami terima seperti itu. Ada kalimat seperti itu bahwa saya tidak akui dia sebagai ibu saya. Ya kan luar biasa, Bu, hal seperti ini. Makanya pada kesempatan ini teman-teman lurah saya ingatkan kembali, ya, ingatkan kembali kepada warganya, ingatkan lagi kepada saudara, keluarga, atau mungkin dari Bu Lurah sendiri, Bapak Lurah sendiri punya harta, punya tanah, punya lokasi, ya, pastikan bahwa lokasi itu ibu kosnya fisik, kemudian tanda batasnya itu betul-betul dijaga untuk mengurangi sengketa-sengketa kepemilikan atau sengketa-sengketa batas. Itu mungkin, Bu, ya, dari Bumi Ya. Harapan yang disampaikan. Oke Pak Kakan, makasih banyak atas bantuannya. Oh ya, seperti sampaikan tadi, insya Allah ini ada akte wakaf saya pegang, yang mungkin dilihat, ya, akte wakaf. Ini sementara kita proses juga. Jadi kami berharap kepada teman-teman lurah, apabila ada masjid, ada ada gereja, ada vihara yang ada di lokasinya, silakan diarahkan untuk ke kantor pertanahan untuk kami sertifikatkan untuk wakaf, termasuk kuburan-kuburan, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kuburan-kuburan yang ada di wilayahnya silakan diarahkan untuk kami sertifikatkan untuk wakaf, biar artinya betul-betul bisa terpantau lokasi-lokasi seperti itu. Jangan sampai nanti kasihan nanti ada warga yang ditolak seperti yang sering kita lihat di televisi, ada warga ditolak, persoalan seperti itu, persoalan kuburan. Jadi kita berharap kepada seluruh khususnya teman-teman lurah, apabila memang ada lokasi yang sudah dihibahkan baik untuk masjid maupun untuk kuburan, silakan diarahkan untuk ke kantor pertanahan. Itu mungkin ya tambahan, Bu, dari saya. Dari Pak Muhammad Jupri, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sebelumnya mohon izin, apakah saya di sini Pak sebagai warga ya Pak ya? Boleh silakan. Pak ya? Ya, silakan Pak. Oh iya Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf Bapak, saya tidak mengikuti dari awal Zoom ini karena baru mendapatkan linknya dan informasi dari teman. Pak, begini, saya punya lokasi tanah di Kelurahan Tirosompe, yang mana pada saat ini saya sedang melakukan pembangunan, ada bangunan, dan kemudian kita masih belum, saya sih sudah yakin bahwa perbatasan tanahnya itu sudah sesuai dengan ukuran tanah yang kami miliki. Tapi kemudian ternyata dari pihak sebelah masih sedikit ada keraguan dengan patok batas yang telah kita sepakati dan sudah berdasarkan sertifikat kita masing-masing, Pak. Nah, untuk bagaimana kira-kira sehingga
apakah kami bisa mengajukan plotting secara bersama-sama, Pak, untuk penegasan ukuran dan kemudian perbatasan yang sesuai dengan hak kita masing-masing yang di sertifikat yang kita miliki. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Karena saya masih awam di persoalan tanah dan sebagainya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi, terutama tentang fasilitas plotting dari pertanahan dan kemudian tentang perbatasan di antara dua pemilik. Terima kasih, Pak Kakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jupri ya atas pertanyaannya. Jadi silakan Pak. Jadi begini Pak, terkait dengan case yang seperti ini Pak, coba dibicarakan dulu di tingkat kelurahan Pak. Di tingkat kelurahan terkait dengan lokasi itu, kalau memang nantinya memang disepakati ke kantor pertanahan, bisa Pak kami jembatani untuk masing-masing para pihak berbatasan, untuk ke kami, untuk kami lakukan, bisa juga plotting, bisa saja namanya pengembalian batas Pak. Karena di pengembalian batas itu di gambar ukur yang dulunya waktu pas pengukuran kan sudah ada ditantangani terkait dengan persetujuan. Gambar ukur pengembalian batas ini kita kembalikan dokumennya Pak, ukurannya sesuai dengan ukuran pada saat pengukuran pada saat itu. Jadi saran saya Pak Jupri mungkin coba komunikasikan dengan teman-teman lurah dulu Pak, mudah-mudahan bisa dijembatani dengan Pak Lurah Tirosompe. Kalau memang disepakati bahwa harus ke kantor pertanahan, silakan berkoordinasi Pak ke kantor pertanahan agar kami bisa jembatani, bisa kami layani. Ada dua Pak, apakah itu melalui proses plotting ataupun melalui proses pengembalian batas Pak. Saya rasa kalau misalnya tanda batasnya masih ada Pak, nah kembali lagi dari tadi saya katakan bahwa itulah pentingnya tanda batas. Kalau tanda batasnya itu masih ada dalam bentuk permanen misalnya, itu memudahkan sekali untuk kita tetapkan kembali Pak. Yang agak repot itu apabila tanda batas itu sudah tidak ada lagi atau tidak berada di posisi sebenarnya. Makanya saya ingatkan lagi kepada peserta Zoom, makasih banyak Pak Jupri masukannya juga ini. Ya, ini salah satu case yang Pak Jupri alami sendiri karena itu tadi sudah ada mulai tetangga yang mulai usi-usi. Nah, padahal sebenarnya tanda batasnya masih ada seperti itu. Tapi itu tadi Pak, untuk memastikan kembali bahwa lokasi itu sudah benar seperti itu, mungkin difasilitasi teman-teman lurah dulu Pak untuk dibicarakan. Kalau disepakati memang harus ke kantor pertanahan, silakan Pak ke kantor pertanahan untuk kita lakukan plotting maupun pengembalian batas. Mungkin itu Pak Jupri ya yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Kakan atas kesempatan. Ya. Satu lagi pertanyaannya Pak, untuk fasilitas plotting dan pengembalian batas tanah itu apakah ada jangka waktunya Pak? Maksud saya, apakah pertanahan ada waktu untuk programnya ini atau bisa setiap saat Pak ya? Jadi begini Pak, untuk plotting itu Pak silakan ke kantor pertanahan Pak, didaftar Pak, didaftarkan. Setelah didaftarkan nanti akan dihubungi oleh petugas ukur kami untuk ke lokasi Pak, untuk pengambilan koordinatnya. Jadi silakan ke kantor pertanahan Pak untuk didaftarkan, silakan ke loket layanan kami, nanti didaftarkan, nanti akan ada petugas yang ditunjuk untuk ke lokasi Pak, untuk pengambilan koordinat seperti itu Pak. Jadi setiap hari Pak, kalau plotting ini Pak, silakan setiap hari kami lakukan dari Senin sampai Jumat. Nanti silakan ke kantor pertanahan untuk didaftarkan, nanti akan dihubungi oleh petugas kami Pak untuk mengadakan pengambilan koordinatnya. Mungkin itu Pak Jupri ya yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kakan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin kebetulan jam 10 saya harus bergeser lagi ke kantor wali kota karena ada kegiatan lain. Terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sempat hadir. Saya ingatkan kembali, saya ulangi kembali, insya Allah hari Senin kita akan undang teman-teman lurah dan camat terkait dengan persiapan optimalisasi anggaran tahun 2023 dan persiapan PTC tahun 2024. Undangannya insya Allah hari ini atau paling lambat besok kami akan kirimkan. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman lurah, apabila ada di wilayahnya ada gereja, ada masjid, ada kuburan, ada vihara, silakan diarahkan pengurus-pengurusnya itu ke kantor pertanahan untuk kami proses untuk penerbitan sertifikat. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini ada satu akte wakaf yang akan kami proses dulu untuk penerbitan sertifikat wakafnya. Jadi kita berharap kepada teman-teman lurah juga ya, ini ada sertifikatnya, kemudian ada akte wakafnya. Ya mudah-mudahan ya,
apa namanya, wakifnya ini mendapat pahala yang luar biasa karena sudah mewakafkan satu bidang tanahnya, kemudian sudah ada terwakafnya, kita akan proses untuk penerbitan setia wakafnya seperti itu. Jadi kita berharap kepada teman-teman lurah, saya ingatkan kembali, kalau ada di wilayahnya, tidak henti-hentinya saya ingatkan kembali, silakan ke kantor pertanahan, diarahkan semua pengurus masjid, pengurus gereja, atau apapun namanya untuk ke kantor pertanahan, untuk kita proses untuk penerbitan sertifikat untuk rumah-rumah ibadah. Mungkin itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10. Insya Allah minggu depan kita akan live di TV Peduli dan Radio Peduli. Minggu depan hari Rabu di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya atas nama pimpinan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan Zoom pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.